Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Faradila Mubari. Nomor BP saya 1811071011. Saya berasal dari kelas 2 dan 4TC, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah video yang bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester saya mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Baiklah, saya mulai dari soal yang pertama, yaitu jelaskan prinsip kerja transducer, mikrofon, dan speaker. Yang pertama yaitu mikrofon. Sebuah mikrofon terdiri dari sebuah diafragma yang lentur, lilitan kawat atau koil, dan magnet sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini. Dari gambar terlihat bahwa lilitan terpasang di antara kutub utara dan selatan magnet. Lilitan tersebut menempel langsung pada diafragma yang lentur dan bisa bergerak bebas pada ruang atau celah magnet berbentuk huruf E. Kita ingat dari pelajaran fisika, jika di antara medan magnet digerak-gerakan sebuah kawat, maka kedua ujung kawat tersebut akan muncul arus listrik. Apabila seorang berbicara di depan sebuah mikrofon, maka tekanan udara yang dihasilkan akan menggetarkan diafragma pada mic. Getaran ini akan membuat lilitan di belakang diafragma bergerak maju mundur sesuai dengan tekanan yang diberikan oleh suara. Akibatnya, gerakan lilitan di antara medan magnet tersebut akan menghasilkan energi listrik sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar. Di mana amplitudo dari sinyal listrik menunjukkan besar kecilnya tekanan yang diberikan, sedangkan frekuensi menunjukkan tinggi rendahnya frekuensi suara manusia. Perbedaannya adalah putaran atau gerakan lilitan pada generator adalah konstan sehingga dihasilkan energi listrik yang amplitudo dan frekuensinya konstan. Selanjutnya yang kedua yaitu speaker. Sebuah speaker mempunyai komponen yang sama dengan mikrofon, yaitu sebuah magnet, lilitan, dan sebuah diafragma atau membran sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Sebagai prinsip kerja dinamo, kalau diberi arus listrik maka dinamonya akan bergerak. Begitu juga dengan speaker. Apabila diberi arus listrik sebagaimana yang dihasilkan mikrofon, maka energi listrik tersebut akan menghasilkan medan listrik yang akan tarik-menarik atau tolak-menolak dengan medan yang dihasilkan magnet. Karena magnet terpasang sedemikian rupa sehingga tidak mungkin bergerak, maka akibat tarik-menarik atau tolak-menolak medan magnet dan medan yang dihasilkan lilitan akan memaksa lilitan tersebut bergerak atau bergetar. Getaran ini akan menggetarkan membran berbentuk kerucut di depan speaker yang akan menggerakkan lagi udara di depan speaker sehingga dihasilkan lagi bunyi sebagaimana yang dikeluarkan oleh sumber suara manusia atau mulut. Yang ketiga yaitu transducer. Dalam teknik elektro, kita mengenal istilah transducer adalah peralatan elektronik yang mampu merubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lain. Untuk telekomunikasi, minimal kita harus mengenal transducer, mic, speaker, kamera, monitor, atau LCD yang sudah sering kita digunakan di perangkat smartphone. Sebelumnya, kita telah menjelaskan dua buah transducer mikrofon dan speaker. Selanjutnya, kita perlu mencari tahu apa itu gambar yang terlihat oleh mata dan bagaimana kamera bisa merubah gambar yang terlihat tersebut ke dalam bentuk energi listrik, dan sebaliknya pada monitor sinyal listrik diubah lagi menjadi gambar. Berikut gambarnya. Bagaimana kita bisa melihat apa yang terpampang di depan mata kita? Kita bisa melihat objek yang ada di depan mata kita karena ada cahaya yang mengenai sebuah objek, kemudian cahaya tersebut dipantulkan ke mata sehingga terbentuk bayangan atau gambar yang sama pada retina. Berdasarkan prinsip inilah yang digunakan kamera. Kamera terdiri dari sebuah lensa dan layar film untuk menangkap gambar. Gambar yang ditangkap oleh layar persis sama tetapi dalam posisi terbalik. Gambar yang tampak di depan mata bisa kita lihat menjadi sebuah gambar karena masing-masing objek memantulkan intensitas cahaya yang berbeda. Apabila intensitas cahaya yang sama, maka kita tidak bisa melihat sebuah gambar. Misalkan saat gelap atau saat kita melihat dinding berwarna putih. Jadi sekarang kita bisa mendefinisikan sinyal gambar. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu karakteristik sinyal suara pada domain waktu dan domain frekuensi. Sinyal dapat digambarkan atau ditampilkan dengan dua cara. Yang pertama, menggambarkan sinyal dengan dua sumbu amplitudo dan waktu. Penggambaran sinyal seperti ini disebut domain waktu. Alat yang digunakan untuk menampilkan sinyal dalam domain waktu ini yaitu osiloskop. Yang kedua, sinyal juga bisa ditampilkan dengan sumbu amplitudo dan frekuensi. Inilah yang disebut dengan sinyal domain frekuensi. Alat yang digunakan untuk menggambarkan sinyal domain frekuensi ini yaitu spektrum analyzer. Sinyal domain waktu menunjukkan bagaimana sinyal berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan
Sinyal domain frekuensi menunjukkan seberapa banyak sinyal terletak di dalam pita frekuensi yang diberikan pada rentang frekuensi tertentu. Berikut gambar tentang sinyal suara. Pada domain waktu dapat dilihat amplitudo dari sinyal yang merupakan tekanan udara yang dikeluarkan oleh mulut, sehingga tekanan udara itu ditunjukkan dalam domain waktu berapa perubahan amplitudo. Ketika durasi sinyal diambil dari 0,2 sampai 0,5 detik ternyata berbentuk sinus, di mana amplitudo dan frekuensinya tidak konstan. Dapat dilihat dari rapat renggang sinyal yang tidak sama. Dan pada domain frekuensi yang berada di atas garis merah adalah frekuensi dari sinyal. Sedangkan di bawah garis merah dapat kita lihat spektrum dari noise, yaitu noise floor adalah batas ambang noise. Untuk sinyal kedua adalah suara pembaca berita. Dapat dilihat range frekuensinya berada antara 300 Hz sampai 500 Hz. Sedangkan pada buku telekomunikasi, suara manusia untuk komunikasi pada range 300 sampai 3400 Hz. Selanjutnya, soal nomor 3, kenapa dalam mengirimkan informasi secara wireless diperlukan modulasi? Karena sinyal informasi yang dirubah ke dalam bentuk energi listrik dikirimkan ke tujuan menggunakan media transmisi kawat. Untuk banyak keperluan, terkadang menggunakan kawat akan menjadi kendala, misalnya untuk kebutuhan mobile, atau untuk suatu tempat yang tidak memungkinkan kita untuk merentang kawat, misalnya antar pulau. Untuk itu, sinyal dalam bentuk energi listrik harus diubah ke gelombang radio atau elektromagnetik, bisa dikirimkan melalui media transmisi udara atau juga disebut sistem telekomunikasi tanpa kawat atau wireless. Sinyal listrik dapat dirubah dalam bentuk gelombang elektromagnetik menggunakan perangkat yang disebut antena. Antena dapat merubah sinyal listrik ke bentuk gelombang elektromagnetik dan sebaliknya dapat merubah gelombang elektromagnetik menjadi energi listrik seperti gambar berikut, di mana sinyal dalam bentuk energi listrik output dari mikrofon dihubungkan ke antena menggunakan saluran kawat. Antena akan merubah energi listrik menjadi energi elektromagnetik yang selanjutnya akan merambat pada udara menuju antena penerima. Pada antena penerima, gelombang elektromagnetik kembali dirubah menjadi energi listrik dan diteruskan dengan saluran kawat ke speaker, sehingga sinyal informasi suara sampai di penerima. Selanjutnya, soal yang keempat yaitu jelaskan pengertian modulasi dan modulasi AM. Modulasi adalah proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Karena semakin tinggi frekuensi yang akan kita kirimkan, maka jumlah atau ukuran antena yang digunakan pun semakin kecil. Maka untuk mengirimkan informasi dimanfaatkan sinyal frekuensi yang jauh lebih tinggi, di mana kita harus mempunyai suatu cara agar sinyal informasi bisa ditumpangkan ke frekuensi tinggi tersebut. Selanjutnya, modulasi AM. Modulasi AM adalah salah satu teknik modulasi yang proses permodulasian sinyal frekuensi rendah atau sinyal informasi pada frekuensi tinggi dengan mengubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi atau frekuensi pembawa tanpa mengubah frekuensinya. Jadi pada modulasi amplitudo ini sinyal pembawa berubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sinyal pemodulasi, sedangkan frekuensi tetap selama proses modulasi. Selanjutnya, soal yang kelima yaitu jelaskan penurunan persamaan modulasi AM. Dari gambar dapat sinyal informasi digambarkan mempunyai frekuensi yang lebih rendah dibanding sinyal pembawa. Secara matematis, sinyal informasi tersebut kita tuliskan pada persamaan 1 seperti berikut ini. SMT sama dengan AM max sin 2V FMT. Sinyal informasi ini kita simbolkan dengan XMT, di mana M adalah modulation atau pemodulasi atau sinyal informasi. Begitu juga AM max adalah amplitudo maksimum dari sinyal informasi. Dan FM adalah frekuensi dari sinyal informasi. Dapat kita lihat pada gambar bahwa sinyal informasi adalah fungsi sinus. Gambar kedua adalah sinyal pembawa atau carrier, dan kita gunakan subscript C untuk menunjukkan sinyal pembawa dan dituliskan sebagai berikut seperti gambar. XCT sama dengan AC max sin 2V FCT. Sinyal pada persamaan 2 secara berturut-turut adalah XCT, di mana subscript C adalah carrier pembawa, AC max adalah amplitudo maksimum sinyal pembawa, dan FC adalah frekuensi dari sinyal informasi. Sehingga demikian dapat kita tuliskan persamaan untuk sinyal yang ketiga, yaitu sebagai berikut. XCT sama dengan AC max tambah XMT sin 2V FCT.
Jadi di mana AC max yang tadinya bernilai konstan sekarang bertambah dan berkurang sesuai dengan naik turunnya nilai sesaat dari XMT. Ketiga persamaan 1 sampai 3 diplot dengan MATLAB akan menghasilkan gambar dan terbukti persamaan menghasilkan sinyal yang sama. Selanjutnya mari kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 3. XCT sama dengan AC max tambah AM max sin 2V FMT sin 2V FCT. Persamaan 3 kita tulis ulang dengan mengalihkannya dengan AC max atau AC max ini tidak merubah persamaan 3. Sehingga XCT sama dengan AC max tambah AM max sin 2V FMT sin 2V FCT kali AC max per AC max. Selanjutnya kita kalikan AC max per AC max ke bagian amplitudo sinyal atau bagian dalam kurung dari persamaan 4 sehingga XCT sama dengan AC max per AC max dikali AC max tambah AC max per AC max dikali AM max sin 2V FMT sin 2V FCT. Dengan menuliskan indeks modulasi sebagai M sama dengan AM max per AC max, maka diperoleh persamaan yang ketujuh yaitu XCT sama dengan AC max per AC max tambah kali AC max tambah AM max per AC max dikali AC max sin 2V FMT dikali sin 2V FCT. Selanjutnya ke persamaan 8, XCT sama dengan AC max per AC max dikali AC max tambah MAC max sin 2V FMT sin 2V FCT. Dengan mengembalikan AC max per AC max sama dengan 1, maka diperoleh persamaan yang ke-9 yaitu XCT sama dengan 1 AC max tambah MAC max sin 2V FMT sin 2V FCT. Selanjutnya kita tempatkan AC max di luar tanda kurung. Jadi mendapatkan persamaan ke-10 yaitu XCAMT sama dengan AC max dikali 1 tambah M sin 2V FMT sin 2V FCT. Pada persamaan 10 kita dapatkan penulisan baru untuk sinyal termodulasi AM di mana M adalah indeks modulasi yang menunjukkan seberapa besar amplitudo sinyal informasi mempengaruhi amplitudo sinyal pembawa. Selanjutnya soal yang ke-6 yaitu jelaskan pengertian indeks modulasi AM dan apa yang harus diperhatikan pada nilai indeks modulasi AM. Indeks modulasi merupakan ukuran seberapa dalam sinyal informasi memodulasi sinyal pembawa. Apabila indeks modulasi terlalu besar atau M besar 1, maka hasil sinyal termodulasi AM akan cacat, dan apabila indeks modulasi terlalu rendah, maka daya sinyal termodulasi tidak maksimal. Jadi yang harus diperhatikan dalam indeks modulasi adalah untuk menghindari keadaan overmodulasi, yaitu keadaan di mana gelombang pembawa termodulasi lebih dari 100%, maka kita dapat membatasi besar kecilnya modulasi yang terjadi. Hal ini diatasi dengan cara menentukan nilai indeks modulasi, misalnya M besar 1 atau M kecil 1 atau M sama dengan 1. Selanjutnya, soal yang nomor 7, jelaskan pengertian bandwidth dan bandwidth sinyal termodulasi AM. Bandwidth adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi. Jadi dapat disimpulkan bandwidth yaitu kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik. Fungsi bandwidth itu sendiri yaitu untuk menghitung transaksi data. Selanjutnya yaitu bandwidth sinyal termodulasi AM. Bandwidth sinyal termodulasi AM merupakan pita frekuensi yang ditempati oleh sinyal yang kita kenal dengan istilah bandwidth atau lebar pita pada sinyal termodulasi AM, yaitu menempati frekuensi mulai dari FC kurang FM atau sisi bawah atau bisa disebut juga dengan lower side frekuensi sampai dengan FC tambah FM atau frekuensi sisi atas yang sering kita sebut dengan upper side frekuensi. Selanjutnya soal yang ke-8 yaitu prinsip kerja modulator AM dan demodulator AM. Modulator AM mempunyai dua input yaitu carrier informasi dan sinyal pembawa, sehingga menghasilkan output termodulasi. Rangkaian penguat prinsipnya yaitu sinyal AC yang diberikan pada input akan dikuatkan pada output dengan keluaran AC, tetapi amplitudonya lebih besar. Jika diberikan tegangan DC pada penguat, maka akan menghasilkan output
sebanding dengan tegangan DC yang dibiarkan. Jika tegangan diperkecil, maka keluarannya juga akan turun. Apabila ditambah dengan sinyal informasi, maka tegangan juga berubah sesuai dengan perubahan sinyal DC, sehingga keluaran juga akan berubah. Selanjutnya, demodulator AM. Rangkaian demodulator AM menggunakan rangkaian penyiarah setengah gelombang yang disebut dengan selubung detektor. Prinsip kerja, dioda bekerja sebagai saklar. Jika pada dioda diberi sinyal tegangan AC, maka keluarannya akan setengah gelombang. Pada saat menuju negatif, tidak ada sinyal yang dikuatkan. Apabila ditambah sebuah kapasitor pada rangkaian, kapasitor akan berfungsi sebagai menyimpan muatan pada saat setengah puncak positif pertama, dan saat menuju negatif, maka saklar terbuka dan tidak ada muatan. Kapasitor akan menahan muatan. Selama dioda terbuka, maka muatan akan sedikit berkurang atau arus bocor. Ketika menuju positif, maka dioda akan kembali tertutup dan muatan kembali terisi dan seterusnya. Dari konsep ini dapat dilihat sinyal penyiarah tidak benar-benar lurus tetapi mendekati ideal. Jika diinputkan AM, maka keluaran akan kembali dalam bentuk sinyal informasi. Selanjutnya, soal nomor 9 yaitu jelaskan modulasi AM-DSB-FC, AM-DSB-SC, dan AB-SSB. AM-DSB-FC atau double sideband full carrier disebut juga full AM, di mana spektrum yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB dan frekuensi USB. Bandwidth sinyal termodulasi adalah sama 2 kali sinyal informasi. Selanjutnya, AM-DSB-SC atau double sideband spread carrier. Jenis modulasi yang amplitudo spektrum frekuensi carriernya ditekan mendekati 0. AB-SSB, jenis komunikasi yang memakai frekuensi HF 3-30 MHz menggunakan pemodulasi AM dengan salah satu sisi sideband, itu sisi band atas atau USB, dan sisi bawah band atau LSB. Dalam kondisi tertentu, pada satu frekuensi pembawa, frekuensi carrier dapat digunakan untuk komunikasi 2 channel, yaitu USB dan LSB. Karena sinyal informasi memodulasi carrier secara AM, maka pengaruh noise pada saluran pada sinyal AM yang diterima akan sangat besar. Selanjutnya, soal yang ke-10 yaitu jelaskan multiplex dan multiplex FDM dengan modulasi SSB. Multiplex, istilah yang digunakan untuk menunjuk ke sebuah proses di mana beberapa sinyal pesan analog atau aliran data digital digabungkan menjadi satu sinyal. Tujuannya adalah untuk berbagi sumber daya yang mahal. Contohnya, dalam elektronik, multiplexing mengizinkan beberapa sinyal analog untuk diproses oleh satu analog to digital atau ADC. Dan dalam telekomunikasi, beberapa panggilan telepon dapat disalurkan menggunakan satu kabel. Multiplexing ada beberapa teknik yaitu FDM, TDM, dan lain-lain. Selanjutnya, multiplex FDM. Multiplex FDM adalah sejumlah kanal baseband ditransmisikan melalui kanal wideband dengan cara memodulasikan kanal baseband pada frekuensi carrier yang berbeda. Sekian presentasi saya sekali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They say, oh my God, I see the way you shine.